Halo, selamat datang di Lola Serba Serbi. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing perihal luka yang ada di bagian kulit kumisnya Ocha dan gimana cara aku nyembuhinnya. Oke, singkat cerita, jadi video yang lagi kalian tonton ini tuh hari pertama dimana aku nemuin luka di kulit kumisnya Ocha. Ini tuh sekitar jam 2 malaman ya. Jadi waktu itu Ocha minta makan kayak biasa ya. Ocha kan sekarang suka minta makan ya kalau tengah malam. Nah, aku nemuin nih kenapa kok kumisnya Ocha berantakan banget. Nah, aku kan biasa suka kayak rapi-rapiin sedikit gitu ya supaya lebih enak dilihat gitu. Nah, aku nemuin nih kenapa ada hitam-hitam di bagian kumisnya Ocha. Tadinya aku kira ada sesuatu yang nempel kayak kotoran apa gitu, dan ternyata itu adalah bekas darah atau kayak gumpalan darah yang mengering dari luka yang ada di kulit kumisnya Ocha. Nah, untuk mempersingkat video, jadi aku jelasin dulu secara garis besarnya. Jadi lukanya itu mirip banget seperti benjolan yang sering ada di kaki anabul kita. Nah, tapi ini tuh aku nggak tahu kenapa bisa ada di kulit kumisnya Ocha. Entah itu kena sisir atau kena barang apa mungkin yang tajam. Tapi yang pasti sehari sebelumnya aku bawa Ocha jalan tuh di sekitaran komplek, dan dia tuh sempat main-main golek-golekan di rerumputan. Nah, aku juga nggak tahu apa karena itu, tapi yang pasti lukanya itu persis banget seperti benjolan yang ada di kaki anabul. Dan cumannya aku nemuinnya ini tuh setelah memang aku ngehnya itu benar-benar kayak dia itu udah kering loh gumpalan darahnya itu. Jadi mungkin entah waktu siangnya itu pecah, aku tuh nggak ngeh karena memang kan dia di bagian dalam ketutup kumisnya ya. Jadi memang waktu aku nyadarnya itu ya udah kayak hitam aja gitu loh kumis sebelahnya. Kenapa kotor begini, aku pikir. Nah, so waktu itu aku langsung nggak pakai tunggu lagi karena memang aku orangnya nggak sabaran ya. Aku pengennya langsung tuh kalau misalnya aku tahu di situ tuh aku langsung kayak ngambil tindakan apa gitu. Jadi aku langsung bersihin. Aku coba bersihin pakai kapas yang aku basahin. Nah, di sini tuh aku pakai stain remover. Nah, jadi kalian boleh pakai stain remover apa aja. Atau kalau misalnya nggak punya pembersih stain bulu, bisa pakai air hangat. Jadi basahin kapasnya pakai air hangat. Nah, jadi yang penting itu cairan ini tuh berguna untuk melunakkan kotoran darah yang udah menggumpal, yang udah kering itu loh. Jadi jangan langsung disisir. Nah, ini karena di hari pertama aku videonya kayak kurang proper gitu ya dan terlalu panjang. Jadi aku singkat aja. Aku langsung ke next video di hari ketiga ya. Nah, di situ aku tunjukin lebih jelas gimana cara aku ngebersihinnya. Bersihinnya nggak berontak. Ini juga dia tidur. Habis dibersihin mungkin lebih nyaman. Ini hari ketiga dan aku mau bersihin lagi bekasnya ya. Nah, Ocha sih nggak garuk-garuk ya, tapi mungkin karena memang waktu itu masih belum benar-benar kering, jadi terus ada aja gitu loh basah lagi. Nih aku mau bersihin ya. Aku bersihinnya pakai ini. Sebenarnya mau pakai ini apa, biolainnya Ocha, cuman aku malas ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja. Jadi ini kayaknya masih memang belum kering ya, jadi kayaknya kalau dibersihin besok juga bakal masih ada gitu. So far aku belum kasih obat apa-apa, tapi nanti hari ini aku kayaknya mau coba ngasih Ocha gel. Jadi cairannya itu memang kemarin tuh kayak darah gitu ya. Nah, kalau misalnya dibasahin kayak gini, keraknya melunak.
Jadi memang aku nggak main langsung sisir. Karena kalau langsung sisir pasti sakit, jadi aku memang bersihin. Aku coba bikin dia lunak dulu. Kalau ini langsung disisir pasti sakit. Jadi lukanya itu di sini yang kemarin. Nah, kalau dibersihin kayak gini sebenarnya udah lumayan mau rapet ya, udah mau nutup. Jadi yang tadi basah itu ini keraknya itu loh, keraknya yang udah dibasahin, jadi dia kayak kelihatan kayak mengkilap. Jadi aku kirain tadi itu luka, ternyata bukan. Jadi memang kalau bekas keraknya gitu jangan langsung dikopekin atau langsung disisir karena pasti sakit banget. Jadi bersihin aja kayak gini. Kalau memang udah kotor banget ganti aja sama kapas lain. Ya. Kalau dikopek pasti langsung sakit ya, langsung main cabut gitu, karena kan dia udah lengket ke bulunya gitu loh. Jadi kalau langsung disisir atau dikopekin pasti sakit banget. Jadi ya seperti ini. Bukan mengajarin, tapi aku kayak sharing. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin hal yang sama kayak Ocha, kalian mestinya udah nggak panik, kalian nggak takut, karena kalian udah lihat nih, oh ternyata ada nih temen di YouTube yang anabulnya juga pernah kayak gitu dan nggak masalah gitu. Nah kalau nanti tinggal sedikit gini baru nih, ini udah gampang disisir. Kalau kemarin hari pertama itu aku bersihin kayak gini, besok paginya dia langsung berkerakan. Nah jadi ini besok kita coba lagi setelah dibersihin, karena aku lihat ini udah nggak begitu basah sih. Nah biasanya kalau udah habis aku bersihin, ini tadi kan aku udah pakai cairan ya, jadi ini kan kumisnya udah rada-rada basah. Aku coba keringin lagi pakai tisu. Jadi pasti otomatis bagian lukanya juga cepet kering gitu loh. Namanya juga kan masih luka, jadi masih kayak basah gitu ya. Jadi kalau kena bulu-bulunya yang basah, aku takutnya akan memperlambat pengeringan lukanya. Nah, jadi kayak gini aja sih. Jadi Ochanya itu sebenarnya juga lebih nyaman kalau kumisnya yang basah-basah itu aku keringin. Ya aku merasa sih begitu ya. Jadi ya kayak kita gitu loh, kalau habis makan area mulut kita basah-basah kan kita kayak risih pengen ngelap gitu.
masih ada bolongan kayak garis gitu, tapi memang udah nggak selebar hari pertama. Nah, jadi sama ya, karena aku udah pernah ngalamin sebelumnya, cuman beda tempat aja. Kalau dulu itu kan di kaki ya, jadi kali ini tuh di kumis. Aku nggak tahu kenapa bisa di sini. Mungkin waktu aku bawa jalan kemarin, waktu dianya di rerumputan, mungkin masuk benda apa, atau mungkin kena sisir. Aku nggak ngeh. Setelah aku ngeh itu kayak udah keras aja gitu loh, udah kayak berkerak. Jadi memang aku nggak tahu penyebab pastinya apa. Halo, jadi hari ini hari ke-6. Aku mau nunjukin ke kalian progresnya udah sampai mana nih, apakah lukanya udah kering. Nah, jadi di sini aku mau sharing supaya kalau misalnya teman-teman yang anabolnya ngalamin kayak Ocha begini, kalian nggak panik gitu loh, karena kalian udah lihat nih, oh ternyata udah ada nih orang yang nunjukin kalau anabolnya juga begini dan ternyata bisa sembuh. Jadi aku memang lebih ke membersihin setiap gumpalan darahnya yang udah jadi kerak. Jadi memang kan keras. Nah, itu ingat jangan langsung disisir atau langsung dikelopek gitu, itu karena pasti sakit. Jadi ya itu, pakai aja kapas yang dibasahin air hangat atau stain remover. Nah, dilap sedikit-sedikit sampai bersih nodanya, sampai darahnya nggak ada lagi. Karena kan memang kalau di bagian kumis ini dia kan nggak bisa dia nggak bisa jilat. Kalau misalnya di bagian kaki kan biasanya seringnya di kaki itu kan dia bisa jilat-jilat, jadi dia yang bersihin sendiri gitu loh. Tapi kalau di sini tuh enggak, dan kalau misalnya nggak dibersihin, aku rasa ya itu kayak gatal, kayak risih juga. Jadi memang lebih bagus dibersihin. Jadi ingat jangan langsung disisir atau langsung dicabut atau dikelopek gitu. Nah, jadi selain itu tuh waktu di hari ke-4 ya, yang waktu aku mandiin dia itu kan sempat berdarah lagi. Jadi waktu aku mau ngeringin, aku baru nyadar tuh, ternyata ada darah lagi. Berarti aku waktu mandiinnya itu mungkin terlalu kasar waktu aku giniin kumisnya dia. Jadi mungkin waktu itu benjolannya ngeluarin cairan lagi darah. Nah, itu aku lap dulu pakai tisu, and then waktu udah agak bersihan aku pakai tuh handuknya yang masih basah. Ya udah aku lap-lap sedikit, dan aku pakein dia Oxyfresh-nya gel Ocha. Jadi memang Oxyfresh itu kayaknya ngaruh ya, dia kan memang bisa untuk luka ya. Jadi setelah aku lap, aku taruhin Oxyfresh, kayak aku bukain gini nih. Ini nih kan lukanya. Kemarin karena aku nggak videoin sih, soalnya aku buru-buru. Kan dia berdarah waktu itu. Nah, setelah aku lap bersih, aku pakai tisu, kemudian aku pakai handuk yang masih basah itu, aku gini-giniin aja sampai dia kayak darahnya udah nggak begitu kelihatan. Nah, aku langsung kayak olesin tuh Oxyfresh sedikit, baru aku tetap buka gini. Aku biarin kayak gini, terus aku kayak hair dryer dia pelan-pelan gitu loh. Jadi nah, Oxyfresh itu dia kan kayak cepet mengering, dia jadi kayak lem gitu ya, sama kayak lem, gelnya jadi kayak lem yang udah kering. Nah, itu membantu banget supaya dia itu berhenti bleeding gitu loh, jadi nggak terus-terusan basah. Nah, jadi kalau di kasusnya Ocha, aku cuman selalu bersihin gumpalan darah yang udah jadi kerak, lalu aku pakein Oxyfresh. Nah, itu Oxyfreshnya kalau di Ocha waktu itu aku nggak pakein setiap hari, tapi di hari ke-4 sewaktu aku pikir udah kering, ternyata masih bisa pecah lagi tuh bulatannya dan jualannya. Nah, aku olesin itu, jadi aku cuma pakein sekali. Maybe kalau misalnya dari awal aku olesin lebih bagus lagi gitu. Jadi setelah dibersihin, diolesin Oxyfresh. Nah, jadi ini ya, aku pakein Oxyfresh ini. Nah, ini jadi aku kira-kira pakainya segini sih, tergantung sih, mungkin tergantung ininya juga ya, seberapa gede lubang benjolannya. Nah, jadi aku paling pakein sekitar segini sih. Nah, aku praktekin aja ya. Nah, jadi di sini kan, ini kan ada nih, masih sedikit kelihatan. Nah, di sini aku giniin.
Oh ya, ini sedikit tambahannya. Jadi semasa di bagian sininya luka, entah luka apa deh, pokoknya kalau yang kayak dialamin Ocha ini, aku nyisirnya begini ya, aku angkat sedikit. Jadi kumisnya aku letakin di telapak tangan aku, kemudian aku tahan sebelah sini yang nggak ada lukanya, baru aku sisir pelan-pelan. Nah, jadi aku nggak mulai dari sini. Oke, sama yang kayak di sini juga sih ya. Jadi meskipun di sini nggak ada luka, jadi aku tetap kayak hati-hati karena aku takut ngaruh ke sebelahnya juga. Jadi tarik aja kumisnya, taruh di telapak tangan dan sisir bawahnya. Oke, jadi sekian ya untuk video kali ini. Jadi aku memang simple, secara singkat aja sharingnya, karena ya aku pikir ya siapa tahu ini berguna untuk teman-teman yang lain, jadi teman-temannya lain nggak gampang panikan. Dan kalau misalnya memang di lokasi nggak ada dokter hewan, bisa coba cara yang aku pakai ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan tekan loncengnya untuk tahu video-video Ocha Tinkle berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.